Alright. So our lesson today is about language prologue atau pengenalan bahasa. Ya, jadi saya mulai dari awal-awal saja dulu untuk pengenalan bahasanya. Oke, di sini dijelaskan ya definition of language. Oh ya, by the way di attendance list itu saya pakai Google Form aja ya. Soalnya di LMS tadi itu belum terinstall attendance. Jadi for now on dari sekarang dan seterusnya paling saya pakai Google Form aja untuk attendance-nya. Nanti saya share ya di pas akhir pertemuan. Oke. So, let's start with the definition of language atau definisi dari bahasa ya. Nah, di sini according to Cambridge Dictionary, language is a system of communication consisting of sounds, words, and grammar, or the system of communication used by people in a particular country or type of work. Oke, jadi sistem komunikasi, bahasa itu adalah sistem komunikasi yang terdiri dari bunyi, ya, bunyi, sounds, words, kata-kata, dan grammar, tata bahasa, atau sistem komunikasi yang digunakan oleh orang-orang in a particular country, di negara tertentu ya, di daerah tertentu. Oke, suatu sistem komunikasi yang digunakan untuk kira-kira untuk apa tuh? Fungsinya, kalau dari fungsinya bahasa itu untuk apa kira-kira? Any comment? Untuk apa? Communication for communication. Komunikasi. Ya, system of communication untuk berkomunikasi. Orang berkomunikasi untuk supaya apa gitu? Saling mengenal. Ya, di sini ada opini. Ya, orang berkomunikasi untuk menyampaikan ide gitu ya. Oke, ide, gagasan gitu ya. Oke. Untuk menyampaikan, apalagi bahasa digunakan untuk menyampaikan perasaan gitu ya, perasaan. Jadi ada ide, gagasan, dan perasaan. Jadi itu fungsinya bahasa ya secara ya, to express your opinion and ideas and feelings ya. Okay, so next kinds of language. Yang pertama itu ada sign language atau bahasa isyarat ya, bahasa isyarat. Misalnya anak bayi itu dia masih pakai bahasa isyarat ya, tidak mungkin pas keluar tuh langsung ngomong gitu, mama mama makan makan. Oke, jadi bahasa isyarat mereka paling nangis gitu ya. Kemudian after sign language, bahasa isyarat ada apa kira-kira setelah anak-anak sudah cukup besar, mereka sudah tidak menggunakan bahasa isyarat lagi ya. Setelah bahasa isyarat nanti dia ada spoken language ya, atau bahasa lisan. Spoken language. Kalau setelah spoken language itu ada written language ya, written language. Nah, karena kita belajarnya TOEFL ya, ya sebagian besar itu erat kaitannya dengan written language atau bahasa tertulis. Apalagi di structure and written expression ya, ada structure and written expression itu pasti erat kaitannya dengan bahasa tertulis atau yang formal-formal gitu. Yang formal-formal. Oke, makanya di sini kita akan belajar beberapa aturan-aturan di dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam bahasa Inggris karena hal ini erat katanya dengan bahasa tertulis yang merupakan bahasa yang agak formal gitu ya, dan memiliki aturan-aturan tersendiri. Oke. Nah, so we'll much more focus on written language, bahasa tertulis, rather than spoken language. Oke. Nah, untuk selanjutnya di komponen, kita mulai di komponen bahasa tulis ya. Komponen bahasa tulis mulai dari yang terkecil itu ada letter atau huruf.
yaitu merupakan simbol bunyi dari A sampai Z contohnya ya alfabet. Oke, jadi yang pertama itu komponen KBT yang pertama ya, komponen bahasa tulis yang pertama, mulai dari yang terkecil itu ada letter atau huruf gitu ya, huruf. Nah, selanjutnya setelah huruf itu ada word ya, kata. Oke, jadi huruf tadi itu dirangkai kemudian memiliki makna ya. Lalu jadilah dia kata word ya. Contohnya di sini ada huruf E, kemudian tambah A gitu ya, kemudian tambah T, jadinya it ya. Membentuklah dia satu kata. Oke, jadi dari huruf membentuk satu kata. Oke, yang memiliki makna makan gitu, memiliki makna. Wah, jam-jam segini kita bahas makan gitu ya. Oke, yang memiliki makna. Jadi kemudian di kata selanjutnya itu bukan tidak termasuk kata ya, karena dia tidak memiliki makna meskipun dia merupakan rangkaian huruf. Apa itu bacanya itu RTM gitu. Tidak ada maknanya, jadi dia tidak termasuk kata. Oke, jadi kalau kata itu rangkaian huruf yang memiliki makna. Nah, selanjutnya, jadi tadi ya, jadi ada huruf dulu. Nah, dari huruf itu dirangkai kemudian menjadi kata ya, ketika dia memiliki makna. Oke, dan disepakati gitu ya. Rangkaian huruf yang memiliki makna, kecuali I dan E gitu ya, karena I itu dan E, I itu kan bukan rangkaian huruf, tapi dia memiliki makna. I, dia masuk kata I, pronoun gitu ya, saya. Ya, kecuali yang dua itu I dan E. Oke, nah selanjutnya setelah kata kira-kira apa nih? Tadi ada huruf, kemudian hurufnya dirangkai jadi kata, katanya dirangkai jadinya apa? Kalimat. Kalimat. Oke, sip. Kalimat gitu ya. Oke. Sebenarnya sebelum kalimat itu ada phrase, namanya frase ya, bukan kalimat. Dia rangkaian kata tapi bukan kalimat, namanya frase. Nanti kita bahas itu ya. Oke. Untuk hari ini kita perkenalan aja dulu untuk jenis-jenis kata ya. Yang kalian tahu jenis-jenis kata ada kata apa saja? Kata-kata apa? Kata-kata mutiara kah? Kata benda, kata sifat. Oke sih, kata benda, kata sifat. Kata apa lagi? Kata kerja. Wah, kata kerja. Oke sih. Nah, oke, kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan gitu ya, kata sambung, kata depan, oke, kata seru gitu ya. Sejauh ini ada 5 ya. 8. Oke, yang pertama part of speech ya, kita sebut saja dia part of speech atau bagian dari kata ya, jenis-jenis kata part of speech. Yang pertama itu adalah verb ya. Kenapa kita mulai dari verb? Karena verb ini memiliki peran yang penting di dalam ini bahasa ya, kalimat, khususnya kalimat, karena yang namanya kalimat itu pasti ada kata kerjanya gitu. Nah, makanya kita mulai dari verb. Oke, verb atau kata kerja. A verb express action or being. Jadi a verb itu mengekspresikan aktivitas dan kondisi. Jadi kata kerja semua yang mengekspresikan aktivitas gitu ya. Aktivitas contohnya apa itu aktivitas? Belajar gitu ya. Sekarang kita lagi belajar itu. Belajar apa lagi ya? Banyak. Kerja, Ya makan. bekerja. Makan. Ya makan. Rata-rata contohnya makan ya. Sudah kelaparan nih jam-jam segini ya. Oke. Makan, minum, ya semua yang mengekspresikan aktivitas ya.
Or being, di sini ada juga or being, or state ya. Ada juga yang menyatakan kondisi sebenarnya. Meskipun dia tidak menyatakan aktivitas, tapi kadang-kadang ada juga yang menyatakan kondisi. Termasuk kata kerja contohnya mencintai ya, love. Love itu kan kata kata kerja ya, love mencintai. Tapi itu bukan tidak menyatakan aktivitas, tapi menyatakan kondisi. Selain love ada believe ya, percaya, believe. Itu menyatakan kondisi, kemudian hate, I hate you so badly. Miss, miss you. Jadi ada hate, ada miss, ada like. Itu ya, itu yang menyatakan kondisi. Oke, jadi ada verb yang menyatakan action, aktivitas, ada yang menyatakan kondisi, gitu ya. Contoh tadi itu, love, like, believe, hate. Oke. Nah ini ya, jump, right. Oke. To be juga masuk verb ya. Nanti ada pembahasan gitu ya. Oke. Love, like, believe. Nah, ini tadi yang menyatakan kondisi ya. Oke, contoh, the young girl brought me a very long letter from the teacher. Nah, di sini ada kata brought. Oke, dari kata bring ya, bring, brought. Oke, membawakan aku. The young girl brought me a very long letter. Nah, itu ada verbnya. Ingat di dalam kalimat itu harus ada verb. Kalau tidak ada verb, berarti bukan kalimat. Ya, kalau tidak ada verbnya, berarti bukan kalimat namanya. Oke, itu. Jadi kalau ada rangkaian kata tidak ada verbnya, berarti dia bukan kalimat. Ya. Terus apa dong? Terus ya nanti kita bahas ya di mungkin next. Oke. Itu yang pertama verb. Kemudian yang kedua ada noun ya. Oh ya, saya mau jelaskan dulu nih. Tadi kalau verb itu verb. Oke. Unnoted number. Noted. Wait a second. Ya, kalau misalnya dia verb ini ya. Kalau di sini verb berarti di sininya itu subjek gitu ya. Subjek. Oke, jadi ada subjek, kemudian ada verbnya, kemudian me objek gitu ya. Oke, ini juga jadi objeknya. A very long letter. Oke. Jadi kalau ada verb itu didahului biasanya dengan subjek ya, kemudian kadang-kadang diikuti objek juga, kadang-kadang. Oke. Kadang-kadang diikuti objek. Oke, kemudian selanjutnya ada noun. Kalau noun apa? Kata apa dia? Tadi verb kata kerja ya. Kalau noun berarti dia kata Kata benda. Benda. sip. Kata Kata benda. benda, Kak. Apa tuh kata benda? Apa? Kata benda itu apa maksudnya? Misalnya kayak kata yang kita pakai untuk I. Itu kalau I, you, Dewi itu kata preposition ya, preposition. Iya. Sorry, preposition. Pronoun, sorry. Pronoun. Pronoun. Kata ganti dia, bukan nounnya, bukan noun. Nanti. Oke, jadi noun. Contohnya kalau contoh kalian tahu semua pasti noun ya. Contohnya apa noun? Kata benda. Bas. Ya, Buku, yang meja, gitu-gitu. Ya, pena. sip. Ransel. Ya. Contohnya itu pasti itu ya. Laptop. Book, pen, pensil. itu aja terus siapa tahu. Book, pen, pensil. Oke, semua ya. Laptop, Kak. Ya, laptop. Oke, laptop. Jadi apalagi nama orang juga masuk noun ya, nama orang. Misalnya siapa? Maria. Misalnya Merlim, itu noun dia. Herni, Intan,
Nah, kenapa kau masuk noun? Karena noun itu adalah kata yang digunakan untuk menamai sesuatu. Jadi kata yang digunakan untuk menamai sesuatu. Jadi contoh ya ini, a noun is the name of a person, place, thing, or idea. Jadi adalah nama ini person ya, orang, kemudian tempat, hal, ya sesuatu gitu ya, or idea. Jadi segala yang digunakan untuk menamai sesuatu itu termasuk noun ya. Oke. Itu misalnya tadi apa? Misalnya kalau nama orang itu kan misalnya siapa ya? Herni misalnya, Herni kan kata yang digunakan untuk menamai ini nih si Herni ini gitu ya. Oke, atau chair misalnya, house rumah ya. Nah itu adalah kata yang digunakan untuk menamai benda yang berwujud rumah gitu. Oke, yang terbuat dari kayu gitu ya, atau terbuat dari tembok gitu ya. Jadi semua yang digunakan untuk menamai hal, thing, baik dia person, place, idea, itu masuk noun. Ya. Intinya adalah menamai sesuatu gitu. Ya. Nah, noun itu umumnya dia bisa jadi subjek, bisa objek gitu ya. Bisa subjek, bisa objek. Contohnya di sini ini ya, tadi verbnya ada brow, kemudian subjeknya ada younger. Nah, girl-nya di sini jadi subjek ya. Girl. Oke, girl, the young girl. Kemudian brought me a very long letter. Nah, letternya ini di sini. Noun juga, dia sebagai objek juga. Oke. Kemudian from the teacher. Teacher juga di sini jadi objek ya, objek of preposisi. Oke, nanti semuanya ini kita bahas nanti ya di pembahasan phrase. Nah, di frasa itu nanti Anda akan lebih paham di situ. Ini cuma pengenalan aja. Oke. Jadi ada verb. Tadi ya, kata kerja, kata yang menyatakan aktivitas dan kondisi. Kemudian ada noun, kata yang digunakan untuk menamai benda. Ya, menamai benda. Nah, noun ini macam-macam nanti ya, berdasarkan jumlahnya. Misalnya ada yang countable, ada uncountable ya. Ada yang memiliki bentuk jamak, ada yang tidak memiliki bentuk jamak. Ya, ada yang tunggal, ada yang jamak ya, plural. Kemudian ada juga yang tidak memiliki bentuk jamak. Oke, misalnya one student ya, satu siswa. Student kan tunggal, kemudian kalau jamaknya berarti tambah s saja, students. Oke, kemudian ada juga nanti noun yang perubahannya itu dia tidak ditambahkan s ya, irregular noun. Contohnya apa? Child jadi children gitu ya. Mouse, mice, dan lain-lain. Oke, tapi umumnya sih tambahan s gitu ya. Salah satu tandanya noun itu kalau jamak lebih dari satu itu tambah s atau es biasanya. Itu untuk noun ya, untuk kata benda. Oke, beda lagi nanti pembahasannya kalau verb, tambahan s, es. Oke, selanjutnya setelah noun ada pronoun. Nah, yang tadi pronoun itu berarti kata ganti, kata yang digunakan untuk menggantikan noun tadi ya, supaya nounnya tidak berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang. Jadi a pronoun is a word used in a place of a noun. Jadi pronoun itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan posisinya noun itu. Kenapa harus digantikan? Supaya tidak berulang-ulang ya. Contoh misalnya uh, siapa ya, di sini ada Ika misalnya. Ika pergi ke pasar gitu. Ika membeli pisang gitu. Kan banyak sekali Ika-ikanya ya. Makanya harus diganti. Jadi Ika misalnya pergi ke pasar, dia membeli pisang. Nah, jadi ganti situ she is buying banana misalnya. Dia lagi beli pisang gitu. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi fungsi dari pronoun itu untuk menggantikan nounnya supaya tidak berulang-ulang gitu ya. Oke. Contohnya ada she, we, they, it. Oke.
Oh iya, untuk jenisnya pronoun itu ada subjek ya. Yang pertama sebagai subjek, fungsinya sebagai subjek sebelum kata kerja. Itu ada pronoun I, you, they, we, he, she, it. Ya, I, you, they, we, he. She. Oke, jadi ini posisinya sebagai subjek. Atau sebelum kata kerja, letaknya itu sebelum kata kerja. Selanjutnya ada juga yang letaknya setelah kata kerja atau sebagai objek ya. Jadi ciri-cirinya kalau dia sebagai objek, letaknya itu setelah kata kerja. Oke. Jadi misalnya I jadi me gitu ya, you tetap you, they jadinya them, we jadinya us, he jadinya him, she jadinya her, it jadinya tetap it ya. Jadi jangan nanti jadi harus dipahami ini jangan sampai ditukar-tukar ya. Jangan sampai tertukar-tukar. Misalnya Anda tukar misalnya kamu mau bilang saya mengundang dia, saya mengundang dia. Jangan sampai Anda balik tuh objeknya dulu baru subjek. Jadi me in atau saya menelpon dia ya. Me call dia, me call he misalnya. Nah, itu terbalik ya karena mestinya subjek dulu kemudian verb baru objek. Oke, jadi mestinya I call kalau dia laki-laki kan objeknya jadinya I call him ya. I call him. Oke. Kalau dia menelponku jadinya she call me. Nah, gitu ya. Oke. Jadi perhatikan ini antara subjek. Jadi ini subjek di sini. Ini subjek semua. Kemudian ada kata kerja, kemudian objeknya di belakang ya. Oke, jadi ini kayak objek nih me ya. Him. Nah, ini objek semua nih. Oke. Jangan ditukar. Oke. Oke, jadi ada subjek I, you, they, we, he, she, it, kemudian objek me, you, them, us, him, her, it. Ya. Kemudian ada posesif juga. Posesif itu berarti kepemilikan ya, mengandung makna kepemilikan. Kalau orang posesif berarti rasa memilikinya tinggi mungkin. Oke. Jadi posesif atau yang menyatakan makna memiliki ada my ya, my book, your book, your friend, their book, their friend, our gitu ya. Ini posesif pronoun ya. Posesif adjektif istilahnya. Oke, jadi selalu diikuti noun, misalnya my book gitu ya, your book atau noun-noun yang lain. Your friend, oke, itu posesif adjektif. Ada juga posesif pronoun. Nah, ini tidak diikuti oleh noun ya. Artinya misalnya mine, ya, milikku, mine, yours, okay. I'm yours, milikku, milikmu, gitu ya. Mine, yours, theirs, ours, his, hers, its. Oke, nah itu untuk pronoun, ya. Kadang-kadang ini masuk, ini pasti masuk di persoalan pronoun ini. Kadang-kadang masuk di soal-soal TOEFL itu ya. Misalnya apakah memang sudah benar itu pronounnya di situ them misalnya ya, ataukah tertukar dia antara subjek dan objek, ataukah harusnya tunggal gitu he atau she gitu ya. Terus dia tulisnya their gitu. Oke. Harusnya his atau her. Jadi biasanya seperti itu ya kalau di soal-soal untuk pronoun. Oke, the younger brought me a very long letter from the teacher. Ya, jadi di sini dia pakai me, me karena objek ya, objek. Oke, jadi ada objek, objek dari verb ini, verb brought. Oke. Jadi ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, ini subjeknya yang the younger. Oke, subjek, verb,
Ya, subjek, verb, objek gitu ya. Oke. Jadi tadi ada verb, ada noun sudah, ada kemudian pronoun ya, kata ganti. I, you, Dewi, he, she, it. Kemudian ada adjektif. Ada adjektif ya. Oke. Untuk adjektif, ini an adjective modifies or describes a noun or pronoun. Adjektif itu berarti kata sifatnya. Kata sifat, fungsinya apa? Untuk menjelaskan noun, ya, intinya untuk menjelaskan noun atau pronoun. Oke, jadi fungsi adjektif atau kata sifat itu adalah untuk menjelaskan atau memberikan keterangan tambahan, penjelasan kepada noun ya. Mendeskripsikan suatu noun gitu ya, memberikan keterangan tambahan. Ya, misalnya pretty, old, blue, smart. Apalagi contoh-contoh kata sifat ya. Yang lain yang Anda tahu. Beauty. Apa? Beautiful. Apalagi? Beautiful. Ugly. Ugly. Apalagi? Smart. Thank you. Stupid. Stupid. Itu tadi stupid. Wah. Oke. Apa lagi? Smart. Ya gitu ya. Stupid. Tired. Lelah. Ya. Thirsty. Hungry. Lapar. I'm so hungry. Lapar gitu. Oke. Semuanya adjektif kata sifat. Oke. Nah, tadi itu fungsinya adalah untuk menjelaskan ya. Menjelaskan noun atau pronoun. Nah, contoh di sini, the younger brought me a very long letter. The young ini kan yang muda ya. Yang muda yang dimaksud muda di sini yang mana? Dia menjelaskan Girl-nya. ya the girl gitu ya. Dia pasti menjelaskan the girl gitu. Oke. The girl-nya. Nah, kalau ini long ya, panjang. Yang dimaksud panjang di sini apanya? Letternya. Ya, letter, long letter gitu ya. Dia pasti menjelaskan noun gitu ya, noun atau pronoun. Misalnya I am hungry. Hungry di situ menjelaskan siapanya? Dianya, I'm-nya. Ya, sayanya gitu ya. Sedang hungry. Nah, kata sifatnya di sini yang lapar siapa? Kita, Kak. Saya ya. Saya. Iya, saya. I-nya gitu ya. Jadi kembali ke I-nya. ya, jadi kembali ke subjeknya. Jadi dia menerangkan subjeknya, menerangkan nounnya ya, atau pronoun yang di subjek. Oke, jadi itu kalau kata sifat pasti dia menerangkan noun atau pronoun gitu ya. Mau posisinya dimanapun gitu. Oke, sehingga nanti itu akan ada prinsip di mana segala sesuatu yang menjelaskan noun itu adalah adjektif ya. Nantinya akan ada. Oke. Yang nomor 5. Adverb. Ada adverb. Atau apa nih adverb? Keterangan ya. Kalau adverb. Adjektif itu tadi kata sifat. Adverb itu keterangan. Oke, nah keterangan itu macam-macam ya. Kalau jenisnya adverb. Adverb of degree, adverb of time. Ada yang tingkatan, ada yang waktu, adverb of place, adverb of apa ya, banyak adverb of manner ya, cara. Oke, nah intinya adverb itu kalau tadi adjektif itu dia menjelaskan noun ya, menjelaskan noun atau pronoun. Kalau adverb itu dia bisa menjelaskan kata kerja ya, dia menjelaskan kata kerja atau kata sifat ya, maupun adverb itu sendiri ya. Jadi ada 3 dia biasanya. Sebenarnya ada 4 ya. Bisa juga dia menjelaskan suatu kalimat secara keseluruhan ya. Kalimat secara keseluruhan bisa. Oke.
Jadi dia bisa menjelaskan verb, menjelaskan adjektif, dan menjelaskan another verb. Ya, another verb. Oke. Mungkin saya kasih contoh di sini. Go, run, sorry. Oke. Ya, slowly misalnya. Slowly. Nah, slowly di sini kan keterangan ya. Keterangan adverb of manner slowly dengan lambat, dengan lambat. Nah, dia menerangkan apanya yang dengan lambat? Berlarinya. Ya, berarti dia di sini menerangkan verbnya ya. She ran slowly. Oke, jadi dengan lambat. Oke, jadi dia menerangkan. Boleh enggak saya bilang she ran slow? She ran slow. Slow itu kata sifat ya. She ran slow. Oke, dia berlari lambat. Kalau mau diartikan ya. Oke. She ran slow itu tidak bisa ya karena adjektif itu tidak bisa menjelaskan verb. Dia cuma bisa menjelaskan noun ya. Jadi yang tepat di situ adalah she ran slowly. She ran slowly ya. Dia harus keterangan. Dia bisa menjelaskan verb. Oke, she ran slowly. Kalau untuk yang menjelaskan adjektif dan another adverb itu nanti di pembahasan selanjutnya bisa. Di pembahasan phrase ya, nanti ada. Oke. Itu untuk adverb. Jadi dia bisa menjelaskan verb, adjektif maupun adverb yang lain. Tadi kalau yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif tok saja ya. Kata sifat. Oke, she ran slowly untuk adverbnya. Nah, 4. Kemudian selanjutnya ada oh ya ini. Gently, extremely, carefully, well. The younger brought me a very, very long letter from the teacher. Very long letter from the teacher. Sangat ya kalau very, sangat. Sangat apa? Sangat panjang. Ya, sangat panjang. Nah, berarti di sini dia menjelaskan si panjang. Very long gitu ya. Sangat amat panjang. Oke, dia menjelaskan adjektif. Kata sifatnya. Oke, jadi itu kalau adverb ya. Dia bisa menjelaskan verb tadi, bisa menjelaskan adjektif, bisa menjelaskan adverb yang lain. Oke. Oke. Adjektif, adverb, kemudian ada apa? Oh, ini udah nih adverb ya. Oh iya, adverb of degree yang nantinya akan Anda pelajari di phrase itu ada adverb of degree ya. Adverb of degree itu berarti keterangan yang menyatakan tingkatan. Dia menyatakan tingkatan. Oke. Ada extremely, amat, sangat gitu ya. Too, terlalu. So, sangat gitu ya. Very. Kemudian ada enough, quite, rather, pretty, adjektif atau adverb. Quite, rather. Nah, extremely ini amat gitu ya, amat. Too, terlalu. Kemudian ada so, sangat, ya. Very juga sangat. Oke, jadi ini artinya kan hampir sama nih, so, very gitu ya. Cuma bedanya itu di tingkatannya. Oke, bedanya di tingkatannya. Kalau misalnya so, sama dengan to dan so ya. To dan so. Kalau saya bilang too heavy, terlalu berat, sama so heavy, it's so heavy. Sangat berat, beda kan? Kalau too heavy, terlalu berat, berarti saya tidak bisa mengangkat. Kalau sangat berat, saya cuma sangat berat. So heavy, ya kemungkinan saya masih bisa mengangkatnya gitu ya. Jadi beda-beda tingkatan. Kemudian ada enough, cukup ya. Ini sama semua artinya enough, quite, rather, pretty. Pretty juga bisa berarti cukup, agak, lumayan gitu ya.
Oke, kalau dia adverb. Kalau dia adjektif nanti jadinya cantik kalau pretty. Tapi kalau adverb dia maknanya itu bisa lumayan gitu, agak gitu. Contoh pretty good, pretty good. Lumayan bagus gitu ya, pretty good. Lumayan bagus. Cukup bagus gitu. Oke, jadi pretty itu bisa adverb yang berarti cukup atau lumayan. Oke, jadi ini sama artinya enough, quite, rather. Nah, ini adverb of degree ya. Adverb yang menyatakan tingkatan. Ke biasanya sebagian besar penggunaannya itu adalah dia selalu dipasangkan dengan kata sifat. Selalu dipasangkan dengan kata sifat. Pada umumnya ya. So beautiful misalnya. Dia pasti selalu dipasangkan dengan kata sifat. Oke, untuk adverb of degree ini. Oke, sama dengan ini ya, very very long. Nah, ini pasangannya dengan kata sifat. Dia menerangkan kata sifat long gitu ya. Very long. Oke, very tall, very hungry. Oke, jadi itu untuk adverb. Oke. Kemudian untuk yang keenam ada preposition atau kata depan ya. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in sentence. Oke, jadi preposisi itu biasanya ditempatkan kata yang ditempatkan sebelum noun ya or pronoun to form a phrase modifying another word. Oke, kalau preposisi Anda perlu tahu saja ya, ini masuk preposisi misalnya by, with, about, until, at, on gitu ya. With, without, apalagi banyaknya by the tree, with ya kayak kata with, about, about ini juga preposisi about the book, until ya, until juga masuk, until tomorrow. Oke, itu preposisi. Jadi preposisi ya, by, ada with gitu ya, with ya, dengan kalau without itu tanpa, about gitu ya, until ada, dan lain-lain, ada at, on ya, itu semua preposisi. Oke, dan preposisi setelah preposisi itu biasanya pasti noun ya, noun misalnya ini the tree, our friends, the book, until tomorrow. Nah biasanya setelah preposisi itu setelahnya itu pasti kata benda ya, atau pronoun ya, noun atau pronoun ya, noun dan kawan-kawan lah, noun pronoun gitu ya. Oke, setelah preposisi. Nah itu untuk preposisi kata depan. Selanjutnya nomor 7 adalah conjunction atau kata sambung. Oke, a conjunction join words, phrases, or clauses. Oke, jadi conjunction itu menghubungkan kata demi kata dengan kata, phrase dengan phrase gitu ya, maupun clause dengan clause atau kalimat dengan kalimat gitu ya. Oke, jadi dia bisa menghubungkan hal yang setara secara struktur. Oke, apakah dia subjek dengan subjek, objek dengan objek, verb dengan verb, phrase dengan phrase, maupun kalimat dengan kalimat. Oke, dia bisa menghubungkan. Khususnya untuk coordinate connector ya, untuk ini Anda kalau coordinate connector itu dia bisa menghubungkan hal yang setara. Ya itu tadi ya, subjek dengan subjek, objek dengan objek. Untuk coordinate connector cukup kalau mau gampang itu Anda ingat saja ini fanboys ya, fanboys. For, and, nor, but, or, yet, so. Nah ini masuk coordinate connector atau yang menghubungkan hal yang setara biasanya. Oke, itu konektor atau kata penghubung ya. Kemudian ada other connector, kata penghubung lain, contohnya itu because, since, after, before, while, when, dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah ini contohnya ya. Oke, nah contohnya ini ya, dia menghubungkan ini coordinate connector menghubungkan hal yang setara. Jadi dia menghubungkan dua kalimat ya, dua kalimat. Jadi ada ini the young girl brought me dan she quickly disappeared ya. Nah, dia menghubungkan dua ini
dua clause ya, ada subject verb, ada subject verb. Oke. Nah, ingat kalau dia di dalam suatu kalimat itu lebih dari satu kata kerja ya, berarti dia kalau misalnya ada dua kata kerja, ada dua rangkaian subject verb, berarti dia butuh satu conjunction. Oke, jadi itu ya. Kalau misalnya ada dua rangkaian subject verb, contohnya ini, dua rangkaian subject verb. The young girl broke ya, ada subject verb. Kemudian she quickly disappeared, ada subject verb juga. Berarti dia butuh satu conjunction atau konektor. Kalau misalnya tiga subject verb, berarti dua konektor. Oke. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya itu akan lebih mendalam gitu ya. Oke, itu semua tadi catatan-catatan yang sangat penting ketika mengerjakan short TOEFL ya. Oke, karena di short TOEFL rata-rata itu soal yang diujikan itu ya ini tentang conjunction, konektor ya. Oke, jadi di dalam kalimat itu kita tinggal lihat dia butuh apa sih? Butuh konektor kah atau butuh apa gitu? Butuh verb kah? Oke. Jadi seperti itu. Ya. Ya, dan terakhir itu interjection. An interjection is a word used to express emotion ya. Kata seru ya. Oh wow, ops, kayak oh my, kayak. Jadi ini interjection is a word used to express emotion. Oke, jadi that's all the 8 of part of speech ya. Jadi itulah ke-8 part of speech. Nah, untuk materinya itu saya akan upload ya di LMS. Oke. Oke, Anda tinggal pelajari dan nanti saya beri beberapa quiz saja. Ya untuk ini untuk part of speech ya. Quiz, part of speech quiz. Oke.